Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ciko Acia Katura dengan nomor induk mahasiswa 2086206213. Saya dari kelas E semester 6 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian ilmiah dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sebagaimana ini adalah tugas UAS penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi MPD. Pertama, kita akan membahas latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagaimana sekolah dasar itu adalah pendidikan formal pertama bagi anak, yang merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitasnya dan juga imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Namun, demikian potensi yang dimiliki peserta didik tersebut tidak serta merata dapat muncul secara optimal tanpa bantuan guru-guru di sekolah. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Guru itu harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Diharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya, itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Seringkali dalam pembelajaran PKN, pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2006 sampai 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pembelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih mendominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata, yang dapat menyebabkan siswa ini pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Jika keadaan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis pun nilai yang akan didapatkan oleh para siswa ini rendah. Melihat kondisi lapangan seperti ini yang dikemukakan oleh daftar nilai yang tercantum
Yang sebelumnya saya jelaskan, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan. Model pembelajaran aktif tipe informasi research nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Dengan pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut untuk aktif, akan tetapi siswa juga dituntut untuk aktif agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi masalah dari penelitian ini. Identifikasi masalah yang pertama ada pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi masalah yang kedua itu ada metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap strategi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, ada pendayagunaan sumber belajar belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir, ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa itu sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama penerapan metode information search pada pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana sih efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menerapkan metode information search pada pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan yang kedua ada untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya kajian teori dari penelitian ini adalah yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama ada belajar. Dari definisi beberapa ahli, peneliti ini menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Yang kedua ada hasil belajar. Sebagaimana definisi dari para ahli, peneliti juga menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru-guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian baik melalui tes maupun non-tes.
Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah menurut pendapat ahli, dari berbagai penjelasan mengenai pengertian PKN, maka bahwa PKN itu adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik, yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis sehingga ikut berperan dalam percaturan global. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif, bergantung bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Semangat untuk kompetisi secara sehat, penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di bidang ekonomi merupakan hal-hal positif yang harus diraih dari pengaruh globalisasi. Selain itu, kemampuan untuk mempertahankan identitas termasuk budaya dan moral serta agama dapat menyaring dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Nah, sedangkan metode pembelajaran information search itu adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber, seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Mode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang diberikan atau yang dibahas. Maka siswa akan lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia 9 sampai dengan 10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata. Selanjutnya ada penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama ada penelitian dari Ipung Purnamasari Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search ini dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 di MIN Yogyakarta 2. Dari penelitian Ipung Purnamasari dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan adalah information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan kelas 5 sedangkan peneliti melaksanakan di kelas 4. Perbedaan lainnya adalah pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan.
Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Dengan kesimpulan keaktifan para peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Kemudian hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Magelang juga pada proses pembelajaran materi Al-Quran Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkat dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 75%. Jadi melalui strategi information search dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa sangat monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar juga rendah. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Dengan demikian, metode information search ini diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga belajar PKN siswa akan meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian. Ini yaitu penggunaan metode information search juga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya membahas tentang metode penelitian pada penelitian ini. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peran peneliti di lapangan adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan juga refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut, yaitu pada bulan November sampai Februari peneliti melakukan proposal. Kemudian melakukan seminar proposal pada bulan Maret dan revisi hasil proposal juga di bulan Maret. Kemudian siklus 1 peneliti melaksanakan pada bulan April sampai Mei, sedangkan siklus 2 dilakukan pada bulan April dan juga Mei bersamaan dengan siklus 1. Dan siklus 3 dilakukan pada bulan April. Selanjutnya pengolahan data peneliti melakukan pada bulan Mei dan laporan atau ujian peneliti
melakukannya pada bulan Juni. Kemudian, yang D ada instrumen penilaian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama hasil belajar PKN. Definisi konseptual dari hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dan definisi operasionalnya adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang dapat diukur dengan aspek pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan C3, dan analisa C4. Selanjutnya ada metode konseptual. Selanjutnya ada metode ada sedikit salah pengetikan. Jadi yang instrumen penelitian yang kedua itu adalah metode information search, di mana definisi operasionalnya adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa hanya dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Sedangkan definisi konseptualnya adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Model ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan juga membosankan. Selanjutnya yang E ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih dari sama dengan KKM. Jika di sekolah yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru setelah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya yang F ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data tes. Peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik observasi ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, pengumpulan data secara dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir ada catatan lapangan yang merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya yang G ini ada teknik analisis data. Model analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu model dari Maltz and Huberman yang meliputi reduksi data atau memilah data penting
relevan dan bermakna dari data yang tidak berguna, kemudian sajian deskriptif atau narasi visual gambar dan juga tabel dengan alur sajian sistematis logis, penyempurnaan hasil yang disajikan, dampak penelitian tindakan dan efektivitasnya. Model analisis dapat digambarkan sebagai berikut yang bagan yang ada di dalam PPT ini, yaitu dengan pengumpulan, penyajian, kemudian verifikasi penilaian atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi terdapat 3 triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Kemudian yang I ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan oleh peneliti dari 4 tahapan, yaitu pertama ada tahapan siklus pertama ada tahapan perencanaan. Dengan siklus pertama, rencana pelaksanaan PTK itu menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua ada untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar INSI untuk mengetahui standar kompetensi dasar. Kemudian, peneliti juga mengembangkan RPP dengan memperhatikan indikator-indikator belajar. Kemudian, mengembangkan bahasa bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Kemudian ada menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Kemudian juga ada mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Dan yang terakhir ada menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Kemudian tindakannya pada komponen ini peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan apa yang dilaksanakan atau dikenakan oleh siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran hasil belajar siswa atau tidak? Di siklus kedua, rencana yang peneliti lakukan adalah peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Tindakan yang dilakukan dalam siklus 2 yaitu peneliti melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Dan observasi yang peneliti lakukan di siklus kedua adalah mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Sedangkan refleksi yang peneliti lakukan adalah menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya presentasikan. Mungkin jika ada ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.